Inter Milan hidupkan minat kepada Anthony Martial. Daftar peminat Anthony Martial bertambah 1. Klub Serie A, Inter Milan berencana untuk merekrut sang striker dari Manchester United. Menjelang bursa transfer musim dingin, Manchester United dikabarkan akan melepaskan beberapa pemain mereka. Salah satu pemain yang bakal dilepas Erik ten Hag adalah Anthony Martial. Penyerang asal Prancis itu bakal dilepas karena ia tidak memberikan performa yang apik di skuad Manchester United, belum lagi ia rentan mengalami cedera sehingga ia kini dianggap jadi beban setan merah. Dilansir FC Internews, ada beberapa klub yang berminat menggunakan jasa Martial, salah satunya adalah Inter Milan. Menurut laporan tersebut, Inter Milan tertarik merekrut Martial untuk memperkuat lini serang mereka. Di musim ini, Inter sebenarnya punya duet striker yang bagus pada diri Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, namun Simone Inzaghi ingin menambah daya gedor timnya. Itulah mengapa Martial ingin direkrut oleh Inzaghi, karena sang pelatih percaya Martial bisa menambah dimensi baru dalam lini serang Nerazzurri. Menurut laporan yang sama, Inter Milan sebenarnya sudah mencoba untuk merekrut Martial sejak musim panas kemarin. Mereka sempat menjalin komunikasi dengan Manchester United terkait sang striker, namun proses transfer itu menemui kegagalan. Namun kali ini mereka siap untuk memenangkan transfer Martial, mengingat Manchester United sendiri siap menjual sang pemain. Laporan yang sama mengklaim bahwa Inter Milan akan menemukan sebuah kendala dalam merekrut Martial. Mereka harus meyakinkan Martial untuk turun gaji, karena mereka tidak sanggup membayar gajinya yang lebih dari 200.000 euro per pekan di Manchester United. Zinedine Zidane sudah bisa latih Manchester United gantikan Erik ten Hag. Manchester United resmi keluar dari kontes Liga Champions usai kalah di Old Trafford. Setan Merah menyerah di tangan Bayern Munchen pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Dengan hanya mengantongi 4 poin dari 6 pertandingan di fase grup, posisi Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United mulai goyah dan dirumorkan akan segera diganti dengan bos baru. Zinedine Zidane sendiri sudah lama dirumorkan akan memimpin kepelatihan di Manchester United, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Zidane maupun manajemen Setan Merah. Namun, beberapa sumber mengatakan, Zidane telah mempelajari suatu hal yang dapat menghilangkan hambatan utama dalam menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United, klaim salah satu mantan rekan satu timnya. Diketahui Zidane memiliki kemampuan berbahasa yang cukup luas. Dikutip dari berbagai sumber, Zidane cukup fasih dalam beberapa bahasa, selain tentunya bahasa Prancis. Mantan penggawa timnas Prancis tersebut cukup fasih berbahasa Spanyol, Italia, Arab, dan Berber. Kepindahannya ke Manchester United tentunya menandai Zidane kembali ke posisi pelatih yang sudah dia tinggalkan sejak hampir 3 tahun lalu. Dia terakhir kali melatih Real Madrid pada Juni tahun 2021. Zidane sendiri dalam suatu wawancara menyatakan ada sejumlah hambatan yang menghalanginya untuk menjadi pelatih di sepak bola Inggris. Saya mungkin tidak bisa pergi kemana-mana, bahasanya misalnya, kondisi tertentu membuat segalanya menjadi lebih sulit, kata Zidane. Saat orang berkata kepada saya, apakah kamu ingin pergi ke Manchester? Saya mengerti bahasa Inggris, tetapi saya belum sepenuhnya menguasainya. Saya tahu ada pelatih yang pergi ke klub tanpa bisa berbicara bahasanya, tapi cara kerja saya berbeda, imbu manajer berusia 51 tahun itu. Namun, mantan rekan setimnya di Prancis, Emmanuel Petit mengeklaim bahwa Zidane sebenarnya telah belajar bahasa Inggris tahun ini. Bos PSG sudah ikhlas Kylian Mbappé pindah ke Manchester United. Kylian Mbappé menjadi kejutan yang sangat ditunggu pada detik akhir bursa transfer Liga Eropa. Belum ada tanda-tanda bahwa Mbappé akan memperpanjang kontrak di PSG. Diketahui, kontrak Mbappé bersama PSG akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Jika PSG tak segera membuat keputusan, sang bintang bisa pergi secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Ada dua cara yang bisa dilakukan PSG bersama Nasser Al-Khelaifi. Pertama, membujuk Mbappé agar mau memperpanjang kontrak. Kedua, merelakan dia pergi pada hari terakhir bursa transfer ini. Awalnya, Real Madrid punya kans besar untuk menjadi pelabuhan baru Mbappé. Namun gelagat menunjukkan Nasser Al-Khelaifi sudah merelakan Mbappé diboyong ke Manchester United. Awalnya, Real Madrid punya kans besar untuk menjadi pelabuhan baru Mbappé. Namun gelagat menunjukkan Nasser Al-Khelaifi sudah merelakan Mbappé diboyong Manchester. Dilansir Mirror, Nasser Al-Khelaifi berbicara kepada RMC Sport bahwa jurus pamungkas ini menunjukkan arah positif. Diklaim ada diskusi yang sangat baik dengan pemain serta perwakilannya. Kami punya waktu 24 jam lagi, kata Nasser Al-Khelaifi kepada RMC Sport menjelang hari-hari penutupan bursa transfer Eropa.
Kylian Mbappe adalah pemain PSG, kami melakukan diskusi yang sangat baik dengannya, Mbappe itu luar biasa, baik secara pribadi maupun profesional, kami berdiskusi dengan seluruh keluarganya, imbuhnya. Pada musim lalu, Mbappe mencetak 29 gol dalam 33 penampilan di Liga Prancis. Catatan itu masih ditambah 7 gol dalam 8 laga di Liga Champions. Mentalitas internasional penyerang berusia 24 tahun juga teruji di Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, Mbappe sukses mencetak 8 gol dari 7 pertandingan bersama Prancis. Kehadiran Mbappe bisa membuat Manchester United keluar dari situasi krusial dalam pertandingan. Manchester United segera pulangkan Mason Greenwood. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan tertarik membawa pulang pemain yang tersingkir di Manchester United, Mason Greenwood. Ratcliffe tampak serius dan sudah membahas topik ini secara internal. Greenwood kini berstatus sebagai pemain pinjaman bersama klub asal Spanyol, Getafe. Ia bergabung bersama Getafe pada Januari lalu dan telah menjalani musim yang luar biasa di Liga Spanyol. Bersama Getafe, Greenwood telah mencatatkan 4 gol dan 3 assist dalam 12 penampilan di Liga Spanyol. Sang pemain masih terikat kontrak dengan United sampai Juni tahun 2025. Kemungkinan besar ia akan kembali pada musim panas mendatang. Masa depannya juga bisa ditentukan setelah musim ini berakhir. Dilansir dari Sportsmole, Greenwood sedang dipertimbangkan untuk dibawa pulang ke Manchester United. Sir Jim Ratcliffe sudah membahas situasi Greenwood secara internal, tulis unggahan itu. Sang pemain telah mencatatkan 35 gol serta 12 assist dalam 129 penampilan bersama United. Getafe dikabarkan juga ingin mengontraknya secara permanen, tetapi klub Spanyol lainnya juga ikut berburu jasanya, seperti Real Sociedad dan Valencia. Fabrizio Romano konfirmasi Manchester United siap depak Erik ten Hag. Fabrizio Romano blak-blakan mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal rumor bahwa klub Liga Inggris, Manchester United siap menggantikan Erik ten Hag dengan Zinedine Zidane. Jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, memberikan komentar mengejutkan terkait banyaknya pertanyaan yang diajukan kepadanya soal nasib Erik ten Hag di Manchester United. Saya ingin memulai dengan menanggapi kabar yang beredar bahwa Zinedine Zidane menjadi kandidat kuat pengganti Erik ten Hag, ujar via Shout Offside. Meski demikian, pihak Manchester United tetap mendesak ten Hag untuk melakukan peningkatan soal performa tim asuhannya. Manchester United baru-baru ini mendapatkan situasi yang sulit. Setan Merah dipastikan tersingkir dari Liga Champions setelah finish sebagai peringkat 4 Grup A. Situasi ini membuat nasib Erik ten Hag di ujung tanduk. Banyak media melaporkan bahwa sang manajer berpotensi dipecat dalam waktu dekat ini. Relevo melaporkan bahwa Manchester United sudah mulai berburu pengganti ten Hag. Zinedine Zidane dilaporkan jadi kandidat kuat untuk pekerjaan ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mempekerjakan Zidane masih sangat terbuka lebar. Zidane saat ini masih menganggur, sudah 2 tahun ia tidak melatih pasca meninggalkan Real Madrid untuk kali kedua. Sang manajer juga beberapa kali mengungkapkan bahwa ia ingin segera kembali ke dunia kepelatihan. Jadi Manchester United bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempekerjakan sang manajer. Manchester United siap bajak Ronald Araujo dari Barcelona. Klub Premier League, Manchester United nampaknya masih penasaran terhadap sosok Ronald Araujo. Setan Merah berencana untuk membajak sang bek dari Barcelona pada tahun depan. 2 tahun terakhir, Araujo menjadi rising star di skuad Barcelona. Perlahan tapi pasti, sang bek menjadi dinding yang kokoh di jantung pertahanan Barcelona. Manchester United sudah beberapa kali mencoba untuk merekrut Araujo, namun mereka kesulitan meyakinkan sang bek untuk meninggalkan Catalunya. Dilansir Mundo Deportivo, Manchester United masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa sang bek, mereka akan mencoba merekrutnya kembali di tahun 2024 nanti. Di tahun depan, Manchester United dikabarkan akan berpisah dengan Rafael Varane, sehingga Setan Merah butuh bek tangguh baru di jantung pertahanan mereka. Araujo dinilai punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga mereka ingin memboyongnya ke Old Trafford. Menurut laporan itu, Manchester United sudah menyiapkan siasat untuk bisa mendapatkan jasa Araujo. Mereka akan memberikan sang bek dengan gaji yang besar, mereka akan menggandakan gaji Araujo dari yang ia terima saat ini di Barcelona. Manchester United berharap tawaran ini akan membuat Araujo mau pindah ke Old Trafford di tahun depan. Selain itu, Manchester United juga akan menjual Donny van de Beek ke Barcelona. Barcelona sendiri tengah kehilangan Gavi hingga akhir musim ini akibat cedera ACL. Departemen perekrutan menilai jika Van de Beek bukanlah solusi jangka pendek dari absennya Gavi.
Dikutip dari Sport, Van de Beek menawarkan dirinya ke juara Liga Spanyol, Barcelona. Barcelona sendiri tengah kehilangan Gavi hingga akhir musim ini akibat cedera ACL. Departemen perekrutan menilai jika Van de Beek bukanlah solusi jangka pendek dari absennya Gavi. Mereka lebih melihat gelandang berusia 26 tahun tersebut sebagai pemain yang cocok untuk kompetisi jangka panjang. Hanya saja keuangan El Barça saat ini tidak memungkinkan jika harus mendapatkan Van de Beek secara permanen. Selain biaya transfer, gaji dari Van de Beek juga bakal memengaruhi ambang batas gaji pemain Barcelona di Liga Spanyol. Situasi peminjaman bisa menjadi solusi alternatif jika Barcelona berniat untuk memakai jasanya. Perlu diketahui bahwa Van de Beek adalah salah satu gelandang incaran Barcelona setelah mereka sukses merekrut Frenkie de Jong dari Ajax.